episode yang kedua, ini semestinya saya itu rekamnya itu satu kali ya, satu malam maksudnya, waktu yang sama juga. Enggak ding, waktunya enggak sama ding, berbeda. Tapi nggak apa-apa lah, saya nggak mau banyak ngomong, nggak mau banyak panjang lebar ya, karena nanti yang dengerin bosen. Yang pertama, pengalaman saya untuk masuk Malaysia 2022 bulan Juli tanggal 1 alias bulan ini ya. Yang pertama, ketika saya sudah check in masuk ke dalam imigrasi di Batam ataupun di Indonesia, apa sih pertanyaan utama ya? Kalau orang-orang Cina aku rasa jarang lah ditanyain ya, ataupun orang-orang yang mungkin kelihatannya ya high class gitu, kayaknya jarang lah ditanyain kayak gini ya. Ini berlaku buat kalian yang mungkin kayak aku ini kan, satu cenderung kalau kemana-mana kan dandan itu pun biasa aja. Terus kulit saya tuh karena kulit Jawa kan ya cenderung hitam, ataupun ya kayak kampung lah, intinya kampungan gitulah ya. Sebenarnya ini nggak ada masalah, cuman nggak tahu kenapa feeling saya sih ke situ. Ini ketika kita udah masuk pengecekan barang, check in, pengecekan barang, dan di imigrasinya di Indonesia, apa yang pertama ditanyakan? Yang jelas mau ngapain? Kalian harus jawab dengan tepat, mau ngapain. Dan waktu itu saya tuh jawab dengan tepat, dengan santai, ya dengan biasa aja lah gitu ya. Saya bilang lah mau holiday, mau silaturahmi ke rumah kakak saya yang nomor 2. Oh, kata dia, mau berapa lama? 1 minggu paling lama, saya bilang kayak gitu. Terusan yang kedua yang dipertanyakan lagi, kalau kita udah tahu tujuannya mau kemana, contoh kan saya kan tujuannya mau ke rumah kakak saya, minta IC, minta contoh kakak saya kan memang udah tinggal di Malaysia udah lama ya, dia punya visa di sana, dia minta kasih tunjuk ya, minimal fotonya, ada nggak data kakak kamu yang di sana ya. Waktu itu saya tuh nggak tahu, jadi saya nunggu dulu, nggak langsung dikirim dengan kakak saya, karena kakak saya mungkin kan lagi ada kerjaan kah ya kan. Dan saya pun nggak persiapkan itu, karena memang saya nggak tahu kalau mau ditanyain soal itu ya. Karena kakak saya itu nggak langsung kirim, aku pun bingung ya. IC itu antara KTP sama paspor ya, intinya yang ada visanya itulah ya. Terus kakak saya itu kan kirim itu burem ya, tak mintain suruh foto ulang, masih agak burem-burem gitu juga, mungkin karena buru-buru juga. Dan sambil menunggu kakak saya di itu kirim kirim foto paspor dia, saya tuh diajak ke ruangan gitu loh, maksudnya kayak kantor mereka gitu loh. Tak kira tuh mau diapain gitu kan ya, aku dibiarin. Dan di belakang saya ini ada 3 cowok sama orang Indonesia juga, itu pun sama masuk situ, tapi saya nggak tahu ya. Kalau saya dengar sih ada yang suruh bayar atau gimana, aku nggak ngerti ya, itu bukan urusan saya. Ini pengalaman saya nunggu mungkin nggak sampai 10 menit lah. Terus bapak itu balik lagi, yang tukang imigrasinya itu, bapak imigrasinya itu, mana udah dikirim sama kakaknya, udah ini pak, kok nggak jelas namanya siapa. Saya bilang lah Rena Christine. Habis itu, oh kakak nomor 2, aku bilang kayak gitu. Atau kalau kurang jelas pak, dengan santainya saya ya, saya nyuruh dia foto lagi aja gitu. Ini semestinya ceritanya panjang, tapi saya pengen cerita gitu. Habis itu kata dia, oh nggak usah, ayo ikut saya. Akhirnya saya keluar lagi nih, akhirnya dapat job. Habis itu tahu nggak, dia tanya lagi 2 kali, mau berapa hari? Saya bilang 1 minggu. Mau berapa hari? 1 minggu ya, padahal dari awal itu udah bilang ya, udah tanya. Tapi mungkin dia mastiin, kiranya itu saya gemeteran kayak ataupun takut kayak gitu kan. Aku nggak tahu niat dan tujuannya apa, yang jelas ini memang mungkin udah peraturannya, karena mungkin gak mau kalau saya tuh di Malaysia nanti tuh terlantar kah atau susah kah gitu. Saya sih positif thinking aja, cuma saya ada rasa kesal gitu, karena di situ udah saya tampilkan dari tiket pulang perginya gitu loh. Ini dipertanyakan
dan ini dia minta KTP kita juga. Dan berhubung KTP Batam, saya pun ditanya lagi, kamu kerja apa di Batam dan lain-lain. Saya bilang aja, saya memang kerja online, saya juga udah stay di Batam kok, saya udah ada rumah sendiri di Batam kok Pak. Aku bilang kayak gitulah. Habis itu udah ya, tak kira kan udah. Dipermasalahkan lagi fotonya, foto KTP sama di paspor. Katanya beda ya, katanya beda. Nah, ada satu cewek yang tukang cop juga. Dia tuh ada 3 counter ya. Satu cowok tempat saya itu cop, keduanya cewek, ketiganya lagi cowok, bapak-bapak. Nah, dia bilang, yang cewek itu bilang enggak kok, mirip kok gitu. Katanya saya itu mukanya beda. Kalau sampai dia nuntut itu, ya udah tak suruh datang aja ke imigrasi pas saya rekam e-paspor, karena paspor saya kan elektronik kan, yang elektronik bukan paspor biasa. Saya liatin aja, habis itu tanya lagi berapa hari, gila enggak? Sampai saya itu udah kayak capek gitu loh. Tapi saya cuman ya, karena ini saya itu bukan bukan orang yang suka emosian, sabar. Saya bilang lah holiday. Udah ya, ini pengalaman saya setelah sekian lama nggak masuk Malaysia. Ya akhirnya saya dapat job, akhirnya saya langsung bisa masuk ke ruang tunggu. Kalau kesel pasti kesel, mungkin agak panjang ya, ini 6 menit, lebih mau 7 menit saya cerita ini. Tapi nggak apa-apa, semoga kalian gak bosan. Ini saya cerita dengan happy, dengan enjoy ya. Karena ada kesel, ada juga kayak greget, ada juga kayak oke lah gitu loh. Karena positifnya kalau saya itu mikirnya ya itu demi kebaikan saya, dan yang kedua negatifnya yang jelas mungkin dia itu ngira saya mau kerja. Karena kalau orang pasingan gitu ya maaf ya, ya saya tahu lah apa yang harus dilakukan pas di imigrasi tersebut ya. Ini pengalaman saya yang episode 2. Nanti ada episode ketiga, oke, setelah yang ini.